Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham sejuta umat Indonesia. Apa itu BBRI? Ya kan? Saham sejuta umat Indonesia. Oke. Nah, per penutupan perdagangan hari Jumat kemarin harga sahamnya 3.860, turun 3,26%. Nah, di sini saya hanya mau coba kasih pandangan kenapa saham ini turun. Alasannya apa? Karena kalau kita banding-bandingkan udah dalam banget ya kan. Dalam 1 tahun terakhir dia udah turun 36,98%. Secara year to date turun 0,539%. Nah, kita di sini akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham BBRI turun. Faktor pertama itu adalah labanya nggak bertumbuh. Nah, bertumbuh sih, tapi sedikit banget gitu. Beda banget sama tahun lalu. Jadi investor menilai proyek masa depannya jelek gitu. Laba tahun 2025 nanti bisa jadi turun gitu. Itulah apa ya, imajinasi investor asing mungkin, saya nggak tahu juga bakalan kejadian atau enggak, tapi yang jelas dia nggak bertumbuh. Itu dilihat dari mana? Di sini ya dari net income-nya. Tahun 2022 ke 2023 itu 2022 labanya 51 T, 2023 60 T, artinya tumbuh 9 T kan. Nah, tumbuh. Kalau misalnya tumbuh 9 T itu berapa persen? Coba misalnya 60 bagi 51 misalnya. Nah, tumbuh 17%. Lumayan, ya kan? Nah, kalau misalnya 2023 ke 2024 60 T, tetap 60 T. Kepalanya tetap 6. Hanya 2023 60,100 T, 2024 60,155 T. Jadi naik sekitar 55 M ya. Kalau saya nggak salah, iya ya. Nah, EPS-nya kita lihat. EPS-nya 396, 396. Jadi stagnan dia, hanya tumbuh koma belakangnya aja, itu tipis banget. Nah, jadi investor asing menilai prospek BRI di 2025 mungkin turun. Jadi kenapa orang itu pada cabut? Karena itu tadi berpengaruh banget, karena fund asing itu dananya di BRI besar. Jadi kalau orang itu cabut ya kerasa penurunannya gitu. Kemudian kalau bank itu kita lihat inilah. Nah, NIM, net interest margin-nya. Net interest margin BRI pada 2024 turun 31 basis poin. Oke, kalau turun berarti tanda negatif. Baru kita lihat NPL-nya. Nah, NPL BRI pada 2024 2,90%. Itu sebetulnya cukup rendah lah ya. Karena kalau di bawah 5% itu bagus, karena BI itu tetapkan standarnya NPL itu 5%. Kalau di atas 5% baru bahaya. Nah, tapi aku selalu itu kalau bank itu patokinnya ke BCA aja gitu. Kalau di bawah BCA dia baru itu paten gitu. Kalau misalnya di atas BCA masih ya standar lagi. BCA NPL-nya 2,2%, BRI 2,90%, jadi masih lebih tinggi BRI ya. NPL itu non performing loan, dia itu rasio yang mencatat berapa persen kredit macet dari seluruh penyaluran kredit. Nah ini, NPL adalah indikator yang menunjukkan rasio pinjaman yang bermasalah terhadap total pinjaman. Nah, kemudian kita lihat, nah suku bunganya. Kalau itu tadi kayak misalnya NIM NPL itu faktor internal. Kalau faktor eksternalnya itu suku bunga. Jadi perbankan itu sederhana, kawan-kawan. Turunin aja suku bunga BI besok ke 5%. Pasti saham perbankan terbang semua. Kenapa? Logikanya sederhana. Kalau suku bunga turun, semua orang itu mau pinjam uang ke bank karena suku bunganya rendah. Nah, kalau suku bunganya tinggi, pengusaha akan mikir-mikir minjem ke bank. Kenapa? Karena suku bunganya tinggi. Sederhana aja gitu. Tahu kalau aku kasih suku bunga 3% mau nggak pinjam ke bank? Pasti mau, ya kan? Karena rendah banget. Coba 6%. Pasti kau mikir 2 kali gitu kan. Nah, ini suku bunga BI 6%. Kalau bank biasanya ya udah pasti di atas BI lah. Dia kan mau cari untung. Kalau suku bunga BI 5,75, ya mungkin bank kalian tinggal tambahkan aja 2% atau 3%. Itu untuk kredit yang
umumnya. Kalau kredit yang produk BRI banyak untuk UMKM saya nggak tahu berapa persen gitu. Tapi itu tadi, kalau untuk orang umum, pengusaha-pengusaha kaya, yang mana mungkin dia dikasih orang dia orang kaya, mana bisa pakai. Nah, gitulah logika sederhananya. Nah, tapi faktor internal itu sih yang utama. IPS-nya nggak tumbuh, gitu kan. Nah, jadi ngapain aku invest di BRI? Mending aku invest di pak yang lain yang NPL-nya bertambah, gitu kan. Contohnya apa? BRIS. Nah, kita lihat aja korelasinya. Misalnya BRIS lah kan. BRIS eh NPL-nya lagi. IPS-nya, sorry, sorry. Nah, BRIS IPS-nya tumbuh nggak? BRIS IPS-nya tumbuh 123 ke 151. Ya IPS-nya lebih gampang lah tumbuh karena size-nya masih lebih kecil, market cap-nya kan masih jauh banget dari BRI. Nah, tapi setidaknya dia bertumbuh. Oh, yang penting orang itu investor asing ini maunya bertumbuh, yang penting bertumbuh, IPS-nya naik berapa persen kan. Saya satu bagi satu ya, nah, bertumbuh 22% IPS dari BRIS. Nah, apakah harga sahamnya naik? Pasti naik kalau IPS-nya naik. Nah, itu berkorelasi kawan-kawan. Peningkatan IPS sama harga sahamnya pasti berkorelasi. Kalau IPS-nya naik, pastilah harga sahamnya juga naik. Karena orang pasti menilai prospeknya bagus. Contohnya apa lagi? Misalnya BNLI. Nah, BNLI, Bank Permata. Nah, tengok ini BNLI. Secara year to date, naik 72%. Gila banget kan? Nah, orang bertanya, loh kok bisa BNLI naik segitu besarnya padahal yang lain bank turun gitu kan? Nah, naik terus dia. Kenapa? Nah, cek aja IPS-nya, pasti IPS-nya naik. Tengok ini IPS-nya ya, labanya naik pasti. Nah, laba tahun 2023 2,5 T. Laba tahun 2024 3,5 T, naik 1 T kan. 2022 ke 2023 2 T ke 2,5 T, naik 500 M. Berarti kan bertumbuh dia. Bertumbuhnya pun besar. Nah, IPS-nya berapa tumbuhnya? IPS 2023 71, IPS 2024 98. Ya udah, bagian coba. Nah, naik IPS-nya sekitar 38%. 38%. Udah pasti berkorelasi sama harga sahamnya. Nah, dia naik 72% secara year to date. Dan satu tahun terakhir berapa, Cok? Satu tahun terakhir naik 74%. Kenapa yang asing cabut dari BRI? Karena dia tengok IPS-nya nggak bertumbuh. Sesederhana itu. Tapi, menurut pendapat saya, memang IPS-nya nggak bertumbuh. Memang ada potensi dia akan turun lagi. Karena kalau misalnya udah stagnan gini, biasanya 2025-nya turun. Tapi saya nggak tahu lah, semoga enggak. Nah, tapi apakah ini jadi kesempatan yang buruk untuk membeli saham? Salah. Justru kesempatan yang bagus. Kenapa? Karena kalau investor asing cabut, harga sahamnya turun. Kalau kamu masuk, itu di harga murah. Itu. Kalau kamu masuk udah IPS-nya nanti udah pulih, udah bertumbuh, ya dia udah pasti udah nggak 3.800 lagi lah. Nah, itu dia. Tapi sampai mana titik bawahnya kan itu yang orang khawatirkan kan. Pahamnya. Cuman ya aku pun nggak tahu juga gitu. Lihat 2025-nya juga gimana nanti. Tapi ini udah murah banget sebetulnya 3.800. Kenapa? Kita bisa lihat di sini ya. Nah, BRI ini pernah menyentuh di harga segini 3.860 ini di tahun berapa? Nah, ini kan bisa kita lihat ini. Di Agustus 2021 harga sahamnya 3.834 ya kan. Jadi harga saham saat ini tuh hampir sama kayak di Agustus 2021. Nah, sekarang kita tinggal lihat laba Agustus 2021 berapa? Agustus 2021. Berarti itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti untuk memperkirakan sampai kuartal 3 kan. Kuartal 3 2021 kan. Nah, berarti inilah 6T, 6,8T, 5,6T, 6,7T. Inilah laba perhitungan harga saham BRI 3.800 itu mencerminkan laba seginilah di tahun 2021 itu kan. Nah, sementara di 2023 kuartal 1 di 2024 kuartal 1 15,8 T, kuartal 2 13,8 T, kuartal 3 15,3 T. Jadi jauh banget perbandingan labanya antara laba kuartal 1 2 3 2021 sama di 2024.
3.800-an. Nah, jadi ini namanya peluang beli sebetulnya. Kenapa peluang beli? Karena harga sahamnya salah harga. Karena sederhananya lihatnya gitu aja kawan-kawan. Di per kuartal 3 2021 harga sahamnya 3.800. Itu laba kuartal satunya 6,5 T, 6T, 6T gitu kan. Nah, sementara kuartal 1 2 3 2024 itu 15 15 15. Jadi beda banget dia. Nah, itulah kenapa saya bilang eh, harga BRI itu sebetulnya udah murah saat ini. Kalau kalian yang ada BRI dari 4.000-an, 4.200-an, ya average down aja santai, tapi memang harus sabar. Harus sabarnya berapa tahun saya nggak tahu. Itu aja. Nah, itu saya jelaskan supaya kita tahu gitu, kenapa sih turun, kenapa BNLI naik, kenapa BRIX naik gitu. Itu penyebabnya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis video pembelajaran dari channel Investor Logis. Di sini saya menawarkan e-book khusus untuk kamu yang ingin belajar tentang teknik investasi saham. Untuk kamu yang berminat, silakan chat ke nomor berikut ini ya. Untuk kamu yang berminat belajar investasi saham secara online private bersama saya, silakan chat nomor berikut ini ya. Terima kasih.